Saya mau baca itu aja malu, baca doa itu malu. Saya jangan-jangan Quran yang saya sebut pedoman hidup saya ini selama ini belum bisa menjadi sumber cinta. Belum bisa menjadi imam. Belum bisa menjadi cahaya. Belum bisa menjadi petunjuk. Belum bisa menjadi rahmat. Bapak Ibu, saya mau nanya sekali lagi. Kalau Al-Quran itu adalah imam, Al-Quran itu adalah cahaya, Al-Quran itu adalah petunjuk, Al-Quran itu adalah sumber cinta. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, berarti Al-Quran itu hidup apa mati? Hidup. Suka membimbing dari sini? Suka. Itulah Quran yang sejati. Tidak ada tulisannya. Apakah dia bicara dari dalam? Bumi dengan matahari itu Bapak Ibu 149 juta kilometer. Lihat saya semuanya. Ada yang pernah naik mobil dari sini ke Surabaya? Ada. Berapa jam? 12 jam. Berapa kilo? Gak tahu. Ya Allah. Bandung Surabaya itu paling juga 1.500 kilometer. Bumi dengan matahari ini jaraknya 149 juta kilometer. Bukan 149.000 juta kilometer. Jauh apa dekat? Luar biasa. Sedangkan Allah bilang, sesungguhnya kami telah menghiasi langit terdekat dengan hiasan. Hiasannya namanya bintang-bintang. Jadi ini bukan cerita langit yang jasmani. Cerita langit yang rohani. Nah, kalian harus bisa menyaksikan itu. Berusahalah untuk menyaksikan itu dalam hidupmu saat ini. Kalau di dunia bisa menyaksikan, di akhirat bisa menyaksikan. Itulah kata Allah dalam Al-Quran. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang menyaksikan saat ini, maka dia akan selamanya bisa menyaksikan di masa depan. Barang siapa yang tidak menyaksikan saat ini, dia akan tersesat di masa depan. Begitu. Paham? Udah mulai masuk judul ini? Oke. Tapi kalian kan belum mengalami. Ya, harus mengalami sendiri. Ya, yakin sama ayat Allah yang mengatakan bahwa semesta ada dalam diri kita. Masa kalah sama Carl Sagan? Astronom, bukan ahli spiritual, dia kosmolog. Dia sendiri yang mengatakan alam semesta ada pada diri kita. Dan ternyata diri kita ini alam semesta yang sedang mengenali dirinya sendiri. Kata-katanya keren. Ya, kalau belajar agamanya cuman belajar nadom-nadom, gak nyampe. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Pintar ya saya. Itu bagus doa itu. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, jadikanlah aku sumber cinta dengan Quran ini. Waj'alhu li imaman. Aku ingin Al-Quran ini dijadikan imam, ya Allah. Wa nuran. Aku ingin menjadikan Quran ini sebagai nur, cahaya. Yang bisa menerangi kegelapanku dan bisa menerangi kegelapan orang lain. Wa hudan. Aku ingin Quran ini benar-benar jadi petunjuk. Agar aku kenal kepadamu, ya Allah. Wa rahmah. Aku ingin jadikan Quran ini sebagai rahmah. Baru ngerti sekarang? Sering baca itu? Sering. Ya kalian masa umurnya maca eta teh ya asa panghebatna. Pokoknya mah kalau habis baca Quran rek ngarti rek henteu Allahumma arhamna bil Quran. Saya pernah nanya itu ya, orang yang habis baca itu doa apa? Pokoknya kalau habis baca Quran doanya itu katanya. Padahal coba artinya, jadikanlah ya Quran ini sebagai sumber cinta. Jadikanlah dia imam, jadikanlah dia nur, jadikanlah dia petunjuk, jadikanlah dia sebagai rahmat bagi semesta. Saya mau baca itu aja malu, baca doa itu malu.
Saya jangan-jangan Quran yang saya sebut pedoman hidup saya ini selama ini belum bisa menjadi sumber cinta. Belum bisa menjadi imam. Belum bisa menjadi cahaya. Belum bisa menjadi petunjuk. Belum bisa menjadi rahmat. Bapak Ibu, saya mau nanya sekali lagi. Kalau Al-Quran itu adalah imam, Al-Quran itu adalah cahaya, Al-Quran itu adalah petunjuk, Al-Quran itu adalah sumber cinta. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, berarti Al-Quran itu hidup apa mati? Hidup. Suka membimbing dari sini? Suka. Itulah Quran yang sejati. Tidak ada tulisannya. Apakah dia bicara dari dalam? Jangan bohong. Harus jujur. Jangan sakiti orang. Jangan bikin kerusakan. Ada nggak dari dalam? Itulah Quran sejati. Ada pada setiap kalian. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah selalu kitab itu. Itu kitab yang sebenar. Itulah kitabnya para nabi, para rasul, para sunan, para wali. Mereka jujur. Mereka nggak pernah korupsi. Tidak mengambil hak orang. Apa yang terjadi dengan kita hari ini? Beragama tetapi tidak bertuhan. Sibuk dengan agama tetapi Tuhan diabaikan. Betul Bapak Ibu omongan saya? Sekarang kita masuk pada Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-200. Ini ayat sering saya sampaikan. Biar cepat saya bacakan bahasa Indonesianya saja. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu. Apa artinya haji? Berkunjung ke Baitullah. Apa Baitullah? Allah bilang, Baitullah itu qalbu. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung aku. Tapi qalbunya orang yang beriman itulah rumahku, kata Allah. Itu hadis qudsi. Jadi haji itu hakikatnya adalah perjalanan menuju Baitullah. Apa tujuannya? Kalau Baitullah itu rumah Allah, berarti haji itu perjalanan untuk menemui yang punya rumah. Ulangi, apa haji? Perjalanan menemui yang punya rumah. Maka di Quran dikatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Jangan sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Allah bilang begitu. "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah yang punya rumahnya. Jangan sembah rumahnya, yang punya rumah. Ayo jujur Bapak Ibu. Jangan-jangan kita menyembah rumahnya. Bukan yang punya rumah. Karena kita tidak pernah sungguh-sungguh melakukan perjalanan menemui yang punya rumah. Makanya lihat ayat berikutnya. Maka ingatlah Allah sebagaimana kau mengingat bapakmu. Siapapun yang sudah melakukan perjalanan ke rumah Allah dan menemui yang punya rumah, pasti bisa ingat sama yang ditemui. Masuk akal? Masuk akal? Bahkan kamu bisa mengingat seperti kamu mengingat bapakmu. Bahkan Allah mengatakan, bahkan harus lebih dari itu. Nah, itu sering saya jelaskan. Tapi yang paling penting, lihat bagian yang terakhir dari Quran surat Al-Baqarah. Akan saya bacakan spesial bahasa Arabnya. Faminan nasi mayyakulu. Maka di antara manusia ada orang yang berkata. Ini manusia yang mana nih? Ini manusia yang sudah melaksanakan haji. Manusia yang sudah berkunjung ke rumah Tuhan. Sudah bisa mengingat Tuhan. Gak bisa diputus dari ayat sebelumnya. Faminan nasi mayyakulu Rabbana atina. Ini orang-orang ini berkata, apa perkataannya? Ya Tuhanku Rabbana, atina, anugerahkan kepadaku, berikanlah kepadaku fi dunya. Di dunia ini ya Allah. Sekarang ya Allah. Sekarang. Wa malahu fil akhirah min khalaq. Karena kalau tidak diberikan sekarang, aku tidak punya masa depan. Itu maksud ayat ini. Dan selama ini Bapak Ibu,
Orang kerja di bangunan, oh itu urusan dunia. Kasihan dia. Begitu orang masuk ke masjid sholat, urusan akhirat. Begitu. Ya Allah, kita datang ke dunia ini buat ngurusi dunia. Memayu hayuning bawono. Ya penting dua-duanya. Betul gak? Tapi jangan menjas kalau orang itu di kantor, di pasar, lagi ngurusi dunia. Tidak. Dia lagi berkarya. Dan memang dia sedang menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan. Bapak Ibu, kalau tidak ada orang yang kerja di pasar, mau belanja apa Bapak Ibu? Kalau tidak ada orang yang bertani, mau makan apa? Punya uang pun tidak ada artinya. Makanya kalau harga-harga di pasar mahal, nggak usah mengeluh. Yang penting masih ada nggak yang jual? Kalau saya begitu, kalau ada yang bilang cabai mahal, masih ada yang jual? Oh masih, udah tenang aja. Cabai mah buatan Allah, duit mah buatan peruri. Duit mah buatan manusia, cabai mah buatan Allah. Makanya jangan merendahkan karya Allah karena kamu punya uang. Ya. Saya mau nanya Bapak Ibu. Kalau nggak punya uang masih bisa makan? Kan nggak ada orang makan uang. Kan orang makan nasi, makan sambal, makan jengkol, ada nggak yang makan uang? Ada. Kenapa selalu berpikir uang? Makanya saya suka berpikir, saya ada uang nggak ada uang, beras pasti ada. Baru aja tadi parkir udah ngasih beras. Di bypass aja uangnya. Saya punya uang nggak punya uang, mobil pasti ada. Ada suatu mobil yang saya pakai nggak pakai uang, sepeser pun itu yang di depan. Di bypass aja uang. Bisa, makanya harus ikut pelatihan dirindukan uang nanti tanggal 1 November. Iklan sebentar. Ya biasa kan harus ada iklan. Ikut pelatihannya supaya tuntas nanti bagaimana caranya dirindukan uang. Nanti pelatihannya tanggal 1-2 November, catat itu di Jelekong. Ya, di Pusat Pelatihan Hidup Sehat. Saya Bapak Ibu, saya dari sejak saya muda dulu sampai sekarang tidak pernah berhenti membangun. Mulai dari membangun masjid ini, membangun itu sekolahan, terus sampai sekarang gak berhenti. Dan saya membangun gak pakai uang, pakai semen. Ya, pakai batu, pakai pasir. Bohong kalau orang bilang, saya tidak akan bisa membangun gak ada uang. Saya sampai sekarang Bapak Ibu, ini bangun masjid ini gak pakai uang. Ya, pakai semen, pakai batu. Uang itu hanya memindahkan semen dari toko. Betul gak? Setelah memindahkan semen itu uang entah tahu perjalanannya kemana. Betul? Ngapain kita terikat pada uang? Aduh, makanya kalian terus belajar uang ya. Udah nanti aja. Tanggal 1-2 November. Mengerti ayat ini? Ulangi. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah min khalaq. Lihat saya semuanya supaya benar menerjemahkannya. Ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku sekarang. Bukan ya Allah, saya minta dunia. Dan begitu kalian minta dunia yang terpikir tadi duit. Betul? Materi. Selama ini semua orang Islam kalau mengatakan dunia pasti materi. Mengatakan akhirat pasti rohani. Salah besar. Dunia dan akhirat bukan materi, bukan barang, tapi waktu. Dunia itu sekarang, akhirat itu nanti. Yuk sekarang terjemahkan yang benar. Ya Tuhanku, berilah kami sekarang. Dan tidak ada bagian bagi kami nanti kalau kami tidak dapat sekarang. Masuk akal? Oke Bapak Ibu, yang menentukan
besok itu adalah saat ini. Makanya kebohongan besar manusia adalah mengatakan besok masih ada waktu. Suka berbohong? Enjing weh. Isu kento. Nah, makanya di Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Tadi 200 ya? Bapak Ibu, membacanya jangan putus. 200 dengan 201 itu satu kesatuan, makanya harus utuh. Ulangi tadi. Apa katanya 200, ayat 200 itu? Setelah kamu melaksanakan haji, ingatlah Allah. Sebagaimana kamu mengingat bapakmu. Bahkan lebih dari itu. Jadi ini ayat untuk orang yang sudah melaksanakan haji. Haji tadi apa? Berkunjung ke Baitullah. Bertemu siapa? Bertemu yang punya rumah. Itu hajinya mabrur. Kalau cuma sampai di rumahnya tidak ketemu dengan yang punya rumah, mabur. Makanya saya bingung ya, orang mau haji itu repot banget. Saya pernah tuh bimbing jamaah. Tiap mau sholat subuh, buah kresek dia. Sekali sih saya nggak penasaran. Berikutnya, buah kresek lagi. Saya tanya, kamu tiap subuh buah kresek itu apa itu? Sambal ayah, sambal. Terus kenapa bawa sambal ke masjid? Kan ayah katanya habis dari masjid suka nggak boleh ke hotel dulu, langsung sarapan pagi. Makanya saya bawa sambal. Terus kenapa? Saya nggak bisa makan ya, katanya nggak ada sambal. Waduh, sudah Allahu sambal ini, bukan Allahu somad. Tempat bergantungnya sambal. Atuh puasa heula atuh keur di ditu mah. Betul enggak? Ya itu saking sibuk-sibuk yang begitu-begitu sampai esensinya enggak tahu. Maaf Bapak Ibu, tanya coba. Orang pergi haji, pergi umroh. Tanya tujuannya apa? Sekarang tuh haji dan umroh sudah menjadi status sosial. Bahkan lebih mahal hajinya, lebih mahal ongkosnya, lebih bagus hotelnya, lebih dekat. Yang diceritakan itu aku dekat ke Ka'bah loh, hotelnya dekat loh. Yang dibanggakan kan bukan itu, bukan dekat dengan Allah. Kajian Allahumma. Betul Bapak Ibu? Cenah rumah saeunta nu kitu. Nah, jadi Quran surat Al-Baqarah 200 itu sedang mengatakan pada kita apa? Orang yang sudah berhasil berkunjung ke Baitullah dan berjumpa dengan yang punya rumah. Maka dia bilang sama Allah, sekarang aja ya Allah. Karena kalau saya tidak sekarang, saya nanti tidak dapat bagian. Ngerti? Ngerti apa tidak? Makanya dipungkas dengan Al-Baqarah 201. Wa minhum mayyakulu. Kemudian mereka berdoa, berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan sekarang, karena aku tahu kalau aku melakukan kebaikannya sekarang, maka nanti pun aku dapat kebaikan dan aku terbebas dari api neraka. Neraka kapan? Tuh, kan cocok dengan ayat yang mengatakan surga dan neraka itu bahkan langit dan bumi masih ada. Selama ini kita di framing surga dan neraka tuh nanti masih tender. Saya nggak ngerti itu dari mana dasarnya. Karena setelah saya bolak-balik baca Quran ribuan kali. Bapak Ibu, saya baca Quran ribuan kali. Saya jam 1 malam pasti saya bangun dan baca Quran. Dan Bapak Ibu pasti nggak dengar saya baca Quran. Iya kan? Iya. Karena saya nggak pakai speaker. Saya bingung baca Quran pakai speaker itu. Kan yang baca saya. Yang pengen mengerti saya. Loh kenapa orang lain harus dengar?
Ada nih di sini yang suka begitu. Saya tahu aja. Oke. Bapak Ibu kembali lagi. Saya bacakan cepat aja ya. Nanti baca surat Al-An'am ayat 75. Nanti di rumah ya. Saya bacakan cepat. Dan demikianlah kami perlihatkanlah kepada Ibrahim tanda-tanda kami di langit dan bumi. Tuh, Ibrahim juga melihatnya di langit dan bumi. Berarti di kehidupan. Ya? Paham ya? Agar dia termasuk orang yang yakin. Karena Ibrahim kan ingin imannya bagus. Maka ditunjukkan tanda-tanda pada Ibrahim. Nah, kalian mah belum lihat tanda-tandanya. Ya? Ya masih buta. Ketika malam telah gelap dia melihat bintang. Lalu ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Itulah tahap pertama Ibrahim ketika melihat bintang. Saya yakinkan Bapak Ibu, apakah melihat bintang di tempat yang jauh? Bukan, di langit terdekat. Yes. Kemudian tatkala melihat bulan, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk padaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Ada yang ngasih petunjuk, yang kamu lihat itu benar. Untung ada yang ngasih petunjuk. Tapi yang ketiga, ketika dia melihat matahari, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam dia berkata, hai kaumku, sungguh aku berlepas dari apa yang kamu persekutukan. Inilah puncaknya tauhid Ibrahim, tidak menyekutukan Tuhan lagi karena sudah tahu dan kenal kepada Tuhan. Lihat Bapak Ibu, saya mau nanya, pinter apa tidak? Ini ujian terakhir. Insya Allah nanti ya, saya akan bagi-bagikan sepeda motor. Bener loh, yang bisa menjawab pertanyaan saya. Sepeda motor, ya, sedang saya disiapkan oleh anak-anak saya. Sedang disiapkan oleh tim, ya, insya Allah. Jadi pokoknya nanti yang datang ke sini dapat hadiah sepeda motor. Bener loh, masa saya bohong? Ya, ini saya tidak bergurau ya, saya mau kasih hadiah, termasuk yang di rumah juga. Nanti ada caranya, ya, ada caranya. Nanti akan disiapkan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, bintang dengan matahari gede mana? Hah? Gede apa? Masih bingung? Sama? Loh katanya matahari bintang juga. Khusus matahari itu ya sama dengan bintang. Tapi ada juga bintang-bintang yang lain yang lebih besar dari matahari. Perhatikan saya, ayat ini kan dimulai dengan melihat bintang. Melihat bulan, lihat matahari. Seolah-olah bintang lebih kecil dari bulan, bulan lebih kecil dari matahari. Betul? Hati-hati, ini sedang berbicara konsep spiritual, bukan bicara penglihatan fisik. Secara fisik saja Bapak Ibu, matahari dengan bintang kan lebih gede bintang. Paham? Matahari dengan bintang tuh lebih besar bintang, cuma saking jauhnya gak kelihatan. Paham sampai sini? Jadi urutan Ibrahim melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, jangan diurut karena oh ini kecil. Bulan lebih besar, makanya belajar astronomi sedikit. Nah Bapak Ibu perhatikan saya, matahari ini salah satu bintang. Setiap bintang itu punya planetnya sendiri. Jadi bintang yang ini nih yang matahari, dia punya planet yang dekat, yang kedua, yang ketiga. Nah bumi itu salah satu planet. Setelah bumi ada Mars, ya. Terus berikutnya ada 9 planet yang ada di matahari. Di satu bintang. Nah setiap planet itu punya satelitnya. Hebat tuh Tuhan. Untuk menjaga keseimbangan bumi, maka diciptakanlah satelit bumi namanya bulan. Jadi bulan itu banyak gak Bapak Ibu? Luar biasa. Bintangnya saja ada miliaran. Satu bintang punya planet luar biasa banyaknya. Berarti planet lebih banyak lagi. Setiap planet punya satelitnya. Jadi bumi ini punya satelit namanya bulan. Terbayang ya oleh Bapak Ibu?
Betapa luasnya alam semesta ini. Nah, saya juga bingung kalau cerita kiamat selalu cerita hancurnya alam semesta. Saya tidak menemukan di Quran Allah Maha Penghancur, gak menemukan. Sedangkan kiamat sendiri kan kiam itu bangkit. Betul gak? Loh ini hancur. Bingung saya. Berapa jam sehari Bapak Ibu baca Quran? Bohong besar setiap waktu. Pakai speaker ya? Kalau dilarang pasti gak baca. Oke, lihat sini semuanya. Inilah puncaknya kajian kita hari ini. Al-Buruj ayat 1 sampai 6, 21, 22. Tidak saya bahas semuanya karena waktu kita terbatas. Was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Ini cerita langit yang mana Bapak Ibu? Cerita langit yang terdekat. Berarti ini dialami gak oleh Nabi Muhammad? Dialami. Nabi Muhammad sedang menceritakan yang beliau alami. Beliau sudah menyaksikan gugusan bintang. Berarti yang disaksikan Nabi Muhammad dengan saksikan Nabi Ibrahim sama? Sama. Masa dari Allah yang sama menyaksikan yang berbeda? Yes. Apakah kita semua bisa menyaksikan gugusan bintang itu dalam diri kita? Bisa. Saya bicara sebagai ilmuwan. Ilmuwan itu kalau bicara pasti bisa membuktikan. Makanya saya bukan kiai, saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Saya bukan siapa-siapa. Saya Saiful Karim, signlessness, tanpa atribut. Kalau ada orang yang panggil saya ayah, saking gak ada sebutan itu. Mau bilang Saiful Karim gak enak? Ya udah, karena saya dianggap ya orang tua secara spiritual, lalu mereka panggil ayah. Itu aja. Jadi sebetulnya kalau ada orang panggil ayah guru, itu bukan pengen saya. Saya pengennya gak usah dipanggil.